Halo Sobat Aroma, berjumpa lagi dengan saya Nathan di konten kuliner. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kuliner yang merupakan bentuk kreativitas masyarakat Solo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tengkleng Solo, yang mana sebetulnya makanan ini bukan hanya sekadar olahan dari tulang sisa kambing saja, akan tetapi ini menjadi bukti kreativitas masyarakat Solo bagaimana akhirnya dari olahan yang banyak orang mengira itu adalah sisa menjadi sebuah kuliner yang sangat ikonik di kota Solo. Kita akan membahas mengenai beberapa hal, mulai dari sejarahnya, cita rasanya, hingga peranannya di masyarakat Solo dan sekitarnya. Kita akan mulai dari sejarahnya terlebih dahulu. Cerita tengkleng tidak bisa dilepaskan dari masa kolonial di Surakarta. Pada masa itu, daging kambing berkualitas biasanya hanya dikonsumsi oleh kalangan bangsawan dan orang-orang Belanda. Sementara masyarakat biasa hanya mendapatkan bagian yang tersisa berupa tulang, kepala, dan juga jeroan. Namun, dari keterbatasan itu muncullah inovasi. Masyarakat mulai mengolah tulang-tulang tersebut dengan bumbu rempah dan kuah santan yang encer. Tulang yang awalnya dianggap tidak bernilai justru menghasilkan rasa gurih yang khas. Nama tengkleng sendiri diyakini berasal dari bunyi alat makanan yang beradu dengan tulang, yakni dengan bunyian kleng, kleng ketika orang menyantapnya. Sekilas, tengkleng sering disamakan dengan gulai kambing. Akan tetapi sebetulnya dua makanan ini memiliki perbedaan yang cukup jelas. Tengkleng memiliki kuah yang lebih encer dibandingkan gulai. Bumbu yang digunakan pun tetap kaya dengan rempah-rempah, akan tetapi tidak sepekat dengan gulai. Ciri khas utama tengkleng Solo dapat dilihat dari beberapa hal. Pertama, menggunakan tulang kambing dengan sedikit daging yang menempel. Yang kedua, kuah santan encer berwarna kekuningan. Yang ketiga, rasa gurih dengan sentuhan ringan manis dan sedikit pedas. Yang keempat, disajikan panas dengan aroma rempah yang kuat. Sensasi makan tengkleng juga berbeda. Kita tidak hanya makan, akan tetapi juga mengais dengan mengambil sisa daging di sela-sela tulang. Disitulah pengalaman uniknya yang mungkin tidak ditemukan ketika menyantap kuliner yang lainnya. Di Solo, tengkleng bukan hanya makanan jalanan. Ia menjadi bagian dari budaya makan yang egaliter. Semua orang dari berbagai latar belakang bisa duduk bersama menikmati hidangan yang sama. Tengkleng sering hadir dalam beberapa hal. Bisa disantap ketika makan santai bersama teman, bisa disantap juga ketika kuliner malam khas Solo, dan juga bisa menjadi wisata kuliner bagi pendatang. Ada sesuatu yang khas saat menikmati tengkleng, yakni kesan rasa yang tidak hanya formal, tidak ada jarak sosial. Semua orang fokus pada satu hal, yaitu menikmati rasa. Jadi ketika Sobat Aroma menikmati tengkleng di Solo, tidak memandang seperti apa latar belakang, tetapi semua dapat bisa menyantap dengan sama dan juga dengan porsi yang sama. Interaksi yang terjadi di warung tengkleng juga menjadi ruang sosial. Ada percakapan, tawa, dan kebersamaan tumbuh dari meja makan sederhana. Bahan utama tengkleng cukup sederhana, akan tetapi prosesnya membutuhkan ketelatenan. Bahan yang digunakan antara lain: pertama, ada tulang kambing dengan catatan dengan sedikit daging. Yang kedua, santan encer. Yang ketiga, bawang merah dan bawang putih. Yang keempat, kunyit, jahe, dan lengkuas. Yang kelima, daun salam dan serai. Dan yang terakhir, cabai dan merica. Proses memasaknya dimulai dengan merebus tulang hingga empuk. Setelah itu, bumbu yang telah dihaluskan ditumis hingga berbau harum. Setelah itu, barulah dimasukkan ke dalam rebusan bersama santan. Proses ini tidak bisa terburu-buru. Semakin lama dimasak, semakin meresap bumbu ke dalam tulang dan sisa dagingnya. Hasil akhirnya adalah kuah yang ringan namun kaya akan rasa. Gurih santan berpadu dengan aroma rempah menciptakan sensasi yang khas. Dahulu, tengkleng adalah makanan rakyat yang lahir dari keterbatasan. Akan tetapi hari ini kita bisa menyaksikan bahwasannya tengkleng telah naik kelas menjadi bagian penting dari wisata kuliner Solo.
Banyak warung tengkleng yang berkembang dari usaha kecil menjadi destinasi kuliner yang cukup populer. Hal ini membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal, terutama pelaku UMKM sekitar yang ada di Solo maupun di luar Solo. Bahkan, tengkleng khas Solo saat ini tidak hanya bisa dinikmati di Solo saja, akan tetapi Sobat Aroma bisa menyantapnya tidak hanya di Solo. Nah, ini yang menjadi bukti bahwasanya tengkleng Solo ini sangat populer dan memang ini menjadi santapan banyak orang. Tengkleng juga menjadi daya tarik wisata. Banyak orang datang ke Solo bukan hanya untuk melihat budaya saja, akan tetapi juga untuk mencicipi kuliner khas seperti tengkleng. Dengan demikian, tengkleng tidak hanya bertahan sebagai tradisi, tetapi juga berkontribusi pada perputaran ekonomi lokal. Tengkleng Solo adalah contoh nyata bagaimana kreativitas lahir dari keterbatasan. Dari tulang yang dulu dianggap sisa kini menjadi hidangan yang dicari banyak orang. Dari warung sederhana kini menjadi ikon kuliner kota. Tengkleng bukan hanya soal rasa, ia adalah cerita mengenai sejarah, budaya, dan cara mengadaptasi makanan sisa yang dianggap banyak orang. Jika kamu berkunjung ke Solo, jangan lupa untuk mencicipi tengkleng Solo, karena teman-teman atau Sobat Aroma sangat mudah menemukan di Solo. Cukup cari melalui internet, ataupun melalui sosial media, ataupun melalui Google Maps. Teman-teman Sobat Aroma pasti mudah menemukannya. Cukup sekian video pada kesempatan kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.